Halo Sobat YK, kembali lagi di sesi obrolan YK TV bersama saya Sylvia Puspita, konsultan kajian kebijakan di bagian pengadaan barang dan jasa Seda Kota Yogyakarta. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya ingin mengingatkan kepada Sobat YK, bagi yang belum subscribe channel YK TV, jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan info-info yang update dari YouTube YK TV. Nah, Sobat YK, di video kali ini saya akan mengajak Sobat YK untuk memperbincangkan mengenai salah satu topik yang sangat menarik di era digital seperti sekarang ini. Yaitu tentu ini berkaitan dengan BPBJ, yakni digunakannya atau diadakannya dan dikembangkannya aplikasi yang bernama SIAP atau Sistem Informasi Administrasi Pengadaan. Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk inovasi begitu atau aktualisasi yang mana merupakan sebuah inovasi di bidang digitalisasi teknologi itu sendiri di pemerintahan Kota Yogyakarta, khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk membahas aplikasi SIAP ini, saya tidak sendiri karena saya kedatangan dua tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Nur Iswanto, SAG, atau yang biasa disapa Pak Nur, merupakan tim kerja atau ketua tim kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di BPBJ Kota Yogyakarta. Selamat datang Pak Nur. Terima kasih Mbak Silvi. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik selalu. Ya. Semoga sehat selalu ya amin, Pak. Amin. Nah, yang kedua saya juga kehadiran Bapak Agus Primajati Eskom, atau yang biasa kita panggil Pak Agus. Beliau ini merupakan pengelola sistem dan jaringan di PBBJ Kota Yogyakarta. Selamat datang Pak Agus. Terima kasih Mbak Silvi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin. Nah, Sobat YK, Pak Nur dan Pak Agus ini saya rasa sudah melalang melintang ya di dunia persistem informasian, khususnya di pemerintahan begitu. Jadi sangat appropriate atau cocok jika saya ajak berbincang dengan Sobat YK untuk membahas mengenai aplikasi SIAP di BPBJ. Nah, Pak Nur dan Pak Agus, sebagai pemantik nih, mungkin hal mendasar yang perlu diketahui oleh Sobat YK ketika kita membahas mengenai aplikasi SIAP adalah sebenarnya apa sih Pak aplikasi SIAP itu sendiri gitu. Mungkin dari Pak Nur atau Pak Agus bisa memberikan pencerahan kepada kami dan Sobat YK yang sedang menonton di rumah gitu. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Jadi aplikasi SIAP ini atau aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan merupakan perwujudan dari sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE, dan ini merupakan sistem pendukung yang digunakan untuk memantau atau memonitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa di pemerintah Kota Yogyakarta. Iya, berarti memang untuk monitoring atau pengawasan dari pelaksanaan pengadaan itu ya Pak ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Iya, sebenarnya ini ya Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi pembuatan aplikasi SIAP itu sendiri begitu? Seperti kami sampaikan tadi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa ada SPSE, juga ada sistem pendukung. Aplikasi SIAP adalah merupakan salah satu sistem pendukung yang digunakan untuk membantu melaksanakan proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan di pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, sebagai BPBJ sebagai unit kerja untuk KPBJ yang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengembangkan aplikasi SIAP ini untuk lebih memudahkan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta agar menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih komprehensif dan akuntabel. Baik, berarti memang latar belakangnya adalah gimana untuk menjadikan proses pengadaan itu lebih efektif dan efisien. Betul, Mbak. Dan dalam pembentukannya ini juga bekerja sama dengan instansi lain ya Pak ya, seperti Dinas Komunikasi dan Persandian gitu ya. Nah, tentu dalam pembentukan suatu kebijakan itu ada dasar hukumnya ya Pak ya. Nah, kalau dalam pembentukan aplikasi SIAP ini sendiri, kira-kira dasar hukumnya itu apa ya Pak ya?
Ya sama tadi seperti kaitan dengan Perpres 16 2018 terkait dengan sistem pendukung. Kemudian pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat atau semacam membangun untuk keperluan monitoring evaluasi di lingkup atau lokal. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti mungkin itu bagian dari otonomi daerah begitu ya, untuk daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya begitu untuk mengelola pemerintahannya sendiri begitu ya. Bisa, kurang lebihnya bisa. Betul. Iya. Untuk aplikasi Siap ini sendiri sebenarnya fungsi utamanya itu apa, Pak? Mungkin Sobat JK di sini juga perlu tahu terkait itu gitu. Mungkin dari Pak Agus ingin menyampaikan. Jadi fungsi utamanya seperti yang sudah disampaikan Pak Nur ya tadi, aplikasi yang dibangun untuk administrasi pengadaan barang dan jasa. Administrasi di sini lebih ke, karena di dalam proses tahapan pengadaan barang dan jasa itu diawali dengan beberapa prosedur ya, diantaranya ada permohonan, kemudian ada proses nanti review dan sebagainya. Nah itu membutuhkan dokumen-dokumen pendukung ya, dokumen-dokumen pendukung yang harusnya nanti karena kita di bagian pengadaan barang jasa ini sebagai UKBBJ yang melaksanakan proses pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Nah ini membutuhkan dokumen-dokumen pendukungnya untuk melaksanakan proses pengadaan barang jasa. Nah, selaku pemilik paketnya itu kan OPD masing-masing ya, jadi bukan di BPBJ. Jadi kadang ada beberapa yang salah kaprah gitu, minta data tendernya atau mungkin mau mengakses itu lewatnya di BPBJ. Padahal yang memilih paketnya sebenarnya ada di OPD ya, di pengguna anggaran maupun di PPK di masing-masing OPD. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Jadi memang untuk mungkin administrasi dan terbentuknya suatu database begitu ya, Pak ya. Jadi untuk mengumpulkan hal-hal administratif ini menjadi satu gitu agar mudah untuk ditelisik. Karena memang propertinya nanti kan banyak sekali ya dokumen pendukungnya ya. Karena berbagai jenis metode nanti beda-beda dokumen pendukungnya. Seperti itu. Baik. Sama ini Pak, mungkin ketika kita membicarakan mengenai sistem elektronik begitu, ada juga kita kenal juga ada SPSE gitu. Nah, kira-kira perbedaan mendasar antara aplikasi Siap ini dengan SPSE itu apa ya, Pak ya? Siapa nih? Mungkin dari Pak Nur atau Pak Agus? SPSE itu kan sistem pengadaan secara elektronik. Jadi semuanya adalah berdasar aturan pemerintah adalah sistem pengadaan secara elektronik. Nah, kemudian SPSE ini meliputi dari sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran, sampai pada serah terima hasil pekerjaan. Nah, sementara aplikasi Siap ini adalah merupakan salah satu sistem pendukung daripada SPSE yang secara khusus terkait dengan monitoring dan evaluasi, sehingga aplikasi Siap ini adalah untuk mendukung SPSE agar berjalan efektif dan efisien dalam SPSE, sehingga aplikasi Siap inilah dibangun untuk mendukung prosesnya itu. Jadi sebagian kecil daripada SPSE-nya itu sendiri. Ya, mungkin gitu. Sedikit menambahi Mbak Sylvia. Jadi memang di SPSE ini kan sebenarnya aktor utamanya ya di dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa. Ya, jadi SPSE ini kan dulu diinisiasi dari tahun 2007 ya Pak? 2007 oleh Bappenas pada waktu itu. Lah, kebetulan Kota Jogja ini juga termasuk LPSE awal ya yang berdiri. pilot project. Termasuk sebenarnya tidak pilot project. Bukan. Pilot projectnya pada waktu itu 5 OPD kota yang dipilih oleh 5. Bappenas. Ya, kita Pemkot ini hadir di tahun itu sebagai, kalau istilahnya dulu teman-teman bilangnya semangatnya semangat bambu runcing, jadi anggarannya anggaran daerah sendiri, tidak menjadi bagian dari pilot project. Tapi sistemnya itu bagian dari pilot projectnya. Jadi malah kemudian menjadi Pemkot ini menjadi aktif sehingga ikut membangun ya pengembangan dari SPSE itu sendiri, yang dari dulu versi 1 sampai sekarang sudah versi 4 ya. Jadi LPSE merah sampai LPSE sekarang putih ya, seperti itu. Jadi sudah semakin
meningkat. Jadi kembali lagi SPSC itu untuk proses pemilihannya, gitu ya, sistem pengadaan secara elektronik. Aplikasi pendukungnya banyak sekali ya Pak Nur. Di perencanaan itu ada sirup, kemudian Oh, jadi tidak hanya siap ya Pak ya? Untuk siap itu mendukung. dibangun lokal ya. Lokal. Karena sebelum memproses pengadaan barang dan jasa itu ada administrasi yang dibutuhkan untuk menuju ke proses pemilihan. Nanti kan pelakunya itu kan ada Pokja, ada pejabat pengadaan, ada BPK gitu ya. Jadi memang harus benar-benar sudah siap gitu. Kita juga siap menerima, OPD juga benar-benar sudah siap untuk memproses paket yang dimilikinya untuk kemudian diproses secara pengadaan barang jasa gitu ya. Jadi apa istilahnya? Iya, berarti Ya harus siap. semuanya harus siap Harus gitu. siap dulu. Dan Jangan siap sampai apa ya, kita membuat Suatu kegiatan proses. kegiatan. Nah, kalau diibaratkan kita membuat es teh gitu ya, tapi masih belum ada gulanya gitu. Ya itu berarti- bisa juga, cuman es teh tawar gitu kan. Iya. Jadi padahal yang dipinginkan ini manis gitu. Jadi ada gulanya masih kurang. Artinya dokumen kurang juga belum bisa diproses secara baik. baik gitu ya. Heeh. Berarti tadi tidak hanya jenisnya ya Pak, tapi metodenya juga beragam dan ini akan diakomodir di aplikasi Siap itu dan karena keberagaman itu semua jadinya administrasinya juga cukup rumit. Jadi ketika ada aplikasi Siap akan memudahkan proses itu semua ya Pak ya, gitu kan? Membantu. Membantu. Memudahkan. Iya. Mendukung. Nah. Malah Iya. lebih mendukung lagi lah. mendukung proses pengadaan yang cukup rumit dan beragam metode dan jenisnya begitu. Cuman masih dibatasi juga sih karena Oh iya. purchasing belum ya. Jadi Belum. purchasing belum karena ini biasanya langsung ya dilaksanakan oleh OPD. Ya sebenarnya tidak cuma purchasing, pengadaan langsung pun juga sama. Pengadaan langsung ini apabila OPD sudah memiliki pegawai yang sudah bersertifikat, ya, pengadaan barang jasa ini bisa melaksanakan sendiri, tetapi harus menggunakan sistem ya seperti itu. Nah, kalau frame-nya, domainnya seperti ini ya berarti tidak perlu menggunakan aplikasi Siap. Tapi kalau OPD ini tidak mampu, kemudian karena tidak memiliki pejabat personil yang bersertifikat ya, bersertifikat Sumber pengadaan daya. barang jasa, ini bisa melimpahkan ke bagian pengadaan barang jasa. Kemudian nanti akan diproses oleh BPPJ seperti itu. Nah, ini nanti kemudian menggunakan aplikasi Siap itu sendiri. Oh iya, sangat menarik ya Pak ya. Dan ini Pak, kira-kira yang bisa kita sampaikan ke Sobat YK adalah kira-kira alur pengadaan melalui tender, seleksi, dan pengadaan langsung melalui aplikasi Siap itu sendiri bagaimana Pak prosesnya? Kalau proses pengadaan barang jasa secara umum sudah kami sampaikan di awal tadi ya, jadi sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa khusus untuk di Kota Yogyakarta ada semacam aturan tambahan atau semacam pendukung SOP di internal dengan adanya Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang mengkaitkan dengan pengadaan barang jasa di pemerintah Kota Yogyakarta. Di samping itu juga untuk tahun anggaran 2024 ini juga di awal tahun kemarin juga sudah dikeluarkan surat edaran Sekda terkait pengadaan barang jasa di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024. Yang pertama adalah terkait dengan pengadaan barang jasa di Kota Yogyakarta diharapkan menggunakan tercatat atau menggunakan pengadaan langsung EPL, kemudian katalog atau purchasing dan diusahakan menggunakan katalog lokal. Kemudian sebelum proses pelaksanaan pengadaan barang jasa itu diharapkan sudah diumumkan rencana umum pengadaan barang jasa itu di aplikasi Sirup LKPP sebelum 31 Maret 2024. Kemudian senyampang berjalannya waktu proses pelaksanaan pekerjaan itu nanti kalau yang tidak dilaksanakan purchasing dan EPL maka dilakukan pencatatan atau pencatatan tender untuk paket-paket yang pengadaan langsung, belanja langsung dan sebagainya yang tidak digunakan menggunakan aplikasi. Baik, berarti secara umum seperti itu. Dan kalau ini Pak, yang
terkait tender, seleksi dan pengadaan langsung itu masing-masingnya apakah ada yang berbeda begitu Pak pengadaannya begitu? Sebenarnya untuk itu nama jadi atau semacam jenis ya, jadi metode lah, metode. Seleksi itu adalah digunakan untuk pemilihan proses pengadaan jasa konsultansi. Kemudian tender itu adalah untuk pekerjaan pengadaan barang dan pengadaan pekerjaan konstruksi. Dan juga termasuk pengadaan jasa lainnya. Sebagaimana diatur dalam Perpres bahwa untuk yang tender itu yang nominalnya atau pagu anggarannya di atas 200 juta untuk pekerjaan barang dan jasa lainnya. Kemudian untuk seleksi adalah untuk pekerjaan yang di atas 100 juta rupiah. Ya, baik. Ya, berarti mungkin ada nambahin tambahan? ya. Itu tadi secara regulasi kan seperti itu ya. Di alurnya memang dari perencanaan dulu, kemudian PA ini dan PPK menentukan nanti proses pengadaannya seperti apa, metodenya. Iya, jenis termasuk mengklasifikasikan itu. Kemudian setelah itu semua sudah setelah pengesahan ya Pak ya, pengesahan APBD kemudian diinputkan ke dalam aplikasi RUP, sistem informasi rencana umum pengadaan. Artinya tinggal OPD itu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk memproses pengadaannya sesuai tata kelola yang sudah direncanakan. Nah, alurnya kan seperti itu ya, perencanaan dulu melalui sirup. Kalau sudah selesai, tadi disampaikan Pak Nur, pengisian sirup paling lambat sampai dengan 31 Maret 2024 harus sudah selesai semua. Itu per tahunnya seperti itu ya? Iya, per tahun selalu itu. Nanti di akhir tahun itu ada perubahan ya Pak Nur, ya. Ada perubahan anggaran ya tentunya. Di situ juga nanti akan ada perubahan sirup lagi ya, perencanaannya begitu. Bisa itu ditambah, bisa itu kurang gitu ya. Ada yang baru gitu. Nah, alurnya memang setelah perencanaan itu kemudian OPD ini mengajukan ya, kalau konteksnya tender dan seleksi memang wajib ya dilaksanakan oleh BPBJ, bagian pengadaan barang dan jasa, tender dan seleksi. Nah, untuk yang lainnya pengadaan langsung ini pilihan gitu ya, bisa kemudian memproses melalui BPBJ atau diproses tersendiri oleh OPD yang memiliki pejabat bersertifikat gitu ya. Itu tentu harus menggunakan pengadaan langsung. Kalau lain lagi kemudian purchasing nanti kan ini aplikasinya terpisah sendiri lagi ya. Karena di LKPP juga direktornya berbeda, direktoratnya, sehingga ada aplikasi tersendiri memang single login juga dengan LPSE. Nah, ini juga bisa dilakukan sendiri oleh OPD, bisa minta personil, bahasanya seperti itu, minta personil di BPBJ seperti untuk itu. Membantu proses pengadaan. Nah, alurnya tadi kembali kalau tender dan pengadaan langsung yang lebih khusus tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk bisa diproses melalui bagian pengadaan barang dan jasa. Kalau kita tahu tadi sempat disinggung konstruksi lah. Kalau kita ngomong konstruksi semakin kompleks kegiatannya proyeknya itu berarti nanti dokumennya ini semakin banyak begitu ya, yang harus dipenuhi begitu. Tapi yang paling ringkas itu memang pengadaan langsung. Tapi pengadaan langsung yang non konstruksi ya biasanya. Kalau konstruksi pengadaan langsung ya tetap banyak dokumennya ya. Nah, itu tetap nanti ada di situ informasi di dalam aplikasi, itu dokumen-dokumen apa saja yang harus dipenuhi sebagai tahapan setelah perencanaan kemudian persiapan pengadaan barang dan jasa. Ini konteks siap ini lebih ke persiapan dan nanti ada termasuk di dalamnya bisa memonitor prosesnya kemudian sampai progresnya sampai mana evaluasi gitu ya, seperti itu. Diharapkan nanti memang terintegrasi. Memang ini baru terintegrasi dengan sirupnya karena dasar perencanaannya kan diambil dari aplikasi sirup ya. Itu diambil, ditarik datanya, kemudian digunakan untuk aplikasi siap ini untuk persiapannya dengan caranya nanti mengajukan permohonan ke bagian pengadaan barang jasa bersurat gitu ya. Termasuk dilampiri dokumen-dokumen pendukungnya begitu. Kemudian dikirimkan ke BPBJ, kemudian nanti BPBJ memproses. Nah, tahapannya kan
persiapannya itu. Nanti kalau persiapan ini sudah selesai, kemudian Pokja ataupun pejabat pengadaan atau PPBJ itu memproses di LPSE. Oh, baik. Aplikasi SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik ini diproses di situ sampai selesai, ataupun barangkali ada yang gagal dan sebagainya ya nanti Prosesnya itu ya, Pak. ada ya administrasi lagi di situ. Kemudian nanti kalau sudah selesai ini diharapkan nanti juga terintegrasi lagi dengan aplikasi Siap ini juga bisa membaca progres di SPS ini kalau sudah selesai begitu. Jadi monitoringnya seperti itu, evaluasinya nanti juga bisa untuk, biasanya kita sering diminta data-data ya Pak, dari KPK, BPK itu kan selalu minta data kan. Nah, harapannya juga bisa membantu, mempermudah pegawai atau personel ini untuk melaporkan nih. Karena data-datanya pekerjaannya ini ya terrecord dengan baik kalau begitu ya. Secara publik itu mungkin hanya data secara umum ya. Ini jumlah anggaran awal sekian, kemudian sudah direalisasikan sekian. Nah, kalau data yang diminta instansi lain itu mungkin lebih spesifik lagi, nama pemenangnya, wilayahnya di mana, kemudian itu harus terekam menjadi satu. Sedangkan kalau kita melihat di sistem masih melihat satu-satu gitu. Oh iya, Nah, memang itu. agak ini. Ya, kadang nanti di beda instansi formatnya beda ya Pak. Beda lagi. Formatnya beda lagi, walaupun sebenarnya nanti Intinya sama. Intinya sama sebenarnya, data pengadaan, proses pelaksanaan pengadaannya seperti itu. Iya, berarti memang karena request dari lembaga atau instansi seperti BPK atau KPK dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi itu dokumennya berbeda-beda. Jadi diharapkan aplikasi Siap itu bisa mempermudah begitu ya dalam record dokumen untuk nanti ketika dibutuhkan bisa mudah dicari begitu ya, gampangnya seperti itu. Iya. Nah, mungkin ini Sobat YK untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak Nur dan Pak Agus, harapannya untuk aplikasi Siap ini ke depannya akan seperti apa begitu, Pak? Kalau harapan ideal cukup tinggi ya. Kalau ideal cukup tinggi. Intinya begini, bahwa aplikasi Siap ini adalah untuk memberikan dukungan atau memudahkan para pelaku pengadaan, khususnya para pelaku pengadaan di pemerintah Kota Yogyakarta dan terlebih BPBJ terkait proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh pejabat pengadaan barang jasa atau Pokja pemilihan. Namun intinya dari sebuah sistem dimanapun yang namanya sebuah sistem itu input output itu menjadi cukup krusial ya. Jadi selalu ada untuk mendapatkan output atau keluaran hasil yang baik itu dibutuhkan suatu input yang baik juga. Sehingga harapan kami dari para pelaku pengadaan atau yang terlibat atau yang menggunakan aplikasi Siap ini selalu memberikan masukan atau data-data yang benar, sehingga akan sesuai nanti ketika kami yang memanfaatkan itu mendapatkan data juga data yang benar. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada tambahan? Ya kurang lebih hampir sama ya. Kalau saya mungkin lebih spesifik ke dokumen-dokumennya tadi. Kalau dulu itu kan harus, bukan dulu ya, mungkin masih sampai sekarang beberapa. Walaupun dulu kita pernah juga memiliki aplikasi yang hampir sama. Cuman kan regulasi aturannya juga berubah sehingga orang membangun itu terkadang lebih mudah daripada merehab ya. Merehab. Jadi punya struktur ini di rubah ini konsepnya ini cuman buat satu lantai, misalnya kalau bangunan kemudian mau dijadikan 2 lantai, ngerubah lagi gitu kan. Ini tadinya ruang kamar mandi mau jadi ruang tamu, repot lagi seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, sama juga prinsipnya ya tadi, harapannya juga bisa mempermudah tadi file-file tadi tidak perlu di print terlebih dulu, mungkin di internal mau mereview itu juga cukup dengan secara soft copy gitu ya, secara digital, melihat di laptop gitu, ada kesalahan kekurangan bisa di situ saja, jadi tidak perlu sampai mencetak ribuan kertas atau puluhan kertas atau ratusan kertas, tetapi nanti itu tidak terpakai. Gitu. Ya seperti itu, hanya memudahkan prosesnya. Ya harapannya tetap data yang dimasukkan tadi benar-benar memenuhi gitu, akuntabel, memenuhi dari SOP kami, kebutuhan dokumen yang apa yang kita minta, sehingga bisa diproses untuk proses pemilihan.
Nah, seperti itu. Baik, jadi memang pada intinya diharapkan tetap ke depannya untuk mempermudah begitu proses dan dibutuhkan juga kerjasama. Jadi tidak hanya kami dari BPBJ tapi juga dari pihak-pihak yang memberikan data. Jadi data itu harus dipastikan benar supaya memang ketika dalam prosesnya tidak ada sesuatu yang ditemukan tidak benar atau salah begitu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya, kira-kira apakah ada hal yang sebenarnya dan sebaiknya diketahui oleh Sobat GK tapi belum saya tanyakan Pak? Ya, mungkin mengingat proses pengadaan barang jasa merupakan proses atau rentetan tahapan yang cukup panjang. Masalah keberhasilan atau kegagalan suatu proses itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat pembuat komitmen atau unit layanan pengadaan atau pokja pemilihan, namun menjadi tanggung jawab kita bersama yang terlibat sejak proses dari perencanaan, kemudian penganggaran, proses pelaksanaan, sampai serah terima hasil pekerjaan. Oleh karena itu, harapan kami aplikasi Siap ini nanti menjadi sesuatu yang betul-betul membantu mendukung proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, seperti kami sampaikan tadi, bahwa dalam sebuah sistem ada input dan output, sehingga untuk mendapatkan output atau keluaran hasil yang baik, dibutuhkan suatu input yang baik pula. Oleh karena itu, dalam tahun anggaran 2024 ini, Bapak Ibu dari OPD maupun dari pengguna anggaran atau pelaku pengadaan untuk dimohon setiap proses pelaksanaan pekerjaan mengisi e-kontrak. Jadi mengisi e-kontrak, jadi proses setelah pelimpahan kembali dari kami, dari BPBJ, Bapak Ibu melengkapi isi daripada e-kontrak itu terkait dengan SPK, surat kontrak, kemudian pelaksanaan progres pekerjaan, sampai pada serah terima hasil pekerjaan sampainya kapan. Sehingga dalam paket aplikasi di SPSE itu dinyatakan selesai. Karena kalau itu dinyatakan selesai berarti nanti sudah masuk dalam aplikasi kami di Siap itu untuk pemantauan, oh ini sudah selesai dan sebagainya, sehingga kami akan menindaklanjuti bagaimana untuk evaluasi dan sebagainya. Kurang lebihnya mungkin itu. Ya, ditambah mungkin selain tadi harus mengisi e-kontrak itu ya, itu jadi feedbacknya nanti juga kembali lagi ke OPD. Kalau tidak mengisi e-kontrak, nantinya juga akan kesulitan apabila akan memproses paket-paket selanjutnya. Yang selanjutnya masih punya banyak paket, kalau e-kontraknya itu tidak diisi nanti ngunci ya. Jadi karena perencanaannya ini selalu diawali oleh PPK ya. Jadi PPK ini tidak bisa membuat paket nanti di situ untuk kemudian diproses pengadaannya. Jadi sebenarnya itu sih poinnya. Jadi selain juga difungsikan untuk monitoring, juga harapannya juga kedisiplinan ini nanti juga memudahkan untuk proses pengadaan selanjutnya. Baik, jadi memang e-kontrak itu sangat penting ya Pak ya, dan perlu diperhatikan dalam proses pengadaan gitu. Nah mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya Pak. Terima kasih telah bersedia untuk hadir sebagai narasumber di sesi ngobrol kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat JK yang sudah menyimak obrolan kami. Iya, jika memang dari Sobat JK masih ada yang ingin diketahui begitu, bisa mengunjungi website pengadaan.jogjakota.go.id. Di sana ada sangat banyak sekali informasi terkait pengadaan, jadi bisa diakses. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Sylvia Puspita undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam.